Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Andika Rizky Pratama. Saya dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan restrukturisasi perbankan. Apa itu restrukturisasi perbankan? Adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perbankan sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang dan minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Singkatnya, restrukturisasi dilakukan agar kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih sehat. Umumnya istilah restrukturisasi digunakan ketika suatu perusahaan akan melakukan perbaikan secara menyeluruh. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki 3 aspek, yaitu aspek perusahaan, yaitu aset, modal, dan manajemen organisasi. Itulah pengertian dari restrukturisasi perbankan, dan selanjutnya apa itu dampak dari restrukturisasi perbankan, contoh kasus dalam restrukturisasi perbankan di Indonesia akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Oke, di sini aku akan jelasin fungsi dan kegunaan restrukturisasi di Indonesia. Adapun fungsi dan kegunaannya yaitu untuk upaya perbaikan yang dilakukan per kredit guna membantu dan meringankan debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi yang dilakukan antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, dan penambahan fasilitas kredit. Dan adapun restrukturisasi kredit yang hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria. Adapun kriterianya yaitu debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga, dan debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Aji Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kasus restrukturisasi perbankan di Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Krisis nilai tukar yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 telah mengakibatkan krisis perbankan di Indonesia. Kondisi ini mendorong dilakukannya restrukturisasi perbankan di Indonesia yang bertumpu kepada 3 strategi, yakni yang pertama, bagaimana memulihkan kepercayaan terhadap perbankan nasional. Yang kedua, meningkatkan solvabilitas perbankan atau penyelesaian masalah stok. Yang ketiga, memberdayakan kembali operasional perbankan, yaitu penyelesaian masalah flow. Evaluasi hingga awal tahun 1999 menunjukkan bahwa proses restrukturisasi perbankan tersebut relatif berjalan lamban dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang terkena krisis perbankan dan dewasa. Ini sedang melakukan langkah restrukturisasi perbankan. Proses ini di Indonesia relatif tinggi hingga dewasa. Ini proses restrukturisasi perbankan masih berada pada tahap penyelesaian masalah soal solvabilitas bank melalui program rekapitalisasi. Nah, tentu saja ada biayanya. Biaya rekapitalisasi juga diperkirakan akan sangat besar, yakni mencapai sekitar 330 triliun atau 30% dari PDB. Yang sebagai besar akan dibiayai melalui penerbitan obligasi pemerintah. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi tidak dapat lembaga penanggung-jawaban pelaksanaan restrukturisasi perbankan yang mandiri, serta belum terdapat kesamaan visi secara nasional dalam penyelesaian masalah. Solvabilitas perbankan nasional merupakan hambatan-hambatan utama yang berada di balik tersendatnya program restrukturisasi perbankan di Indonesia. Proses ini yang relatif lambat tersebut menurut penulis akan membawa akibat tertunda proses pemulihan kegiatan ekonomi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya juga mengalami krisis ekonomi yang sama. Selain itu juga kawan-kawan, program rekapitalisasi perbankan akan memberikan tekanan yang amat berat kepada posisi keuangan negara dalam jangka menengah panjang.
tanpa adanya langkah-langkah penyesuaian di bidang fiskal serta penyempurnaan proses pengembalian dana rekapitalisasi yang transparan, cepat dan efisien, maka pengadilan moneter akan menghadapi tantangan yang berat akibat membengkaknya defisit anggaran negara di masa-masa mendatang. Oke, sekian kawan-kawan dari penjelasan saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Riansyah. Saya dari AB 1803. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh dari restrukturisasi perbankan. Sebelum kita ke contoh, mari kita ke penjelasannya sebentar. Restrukturisasi kredit adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh bank untuk memperbaiki kegiatan perkreditan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. Jenis dan contoh restrukturisasi kredit itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah potongan kredit dalam satu kali bayar. Program restrukturisasi ini ditujukan bagi Anda yang ingin membayar langsung semua hutang bank dalam satu kali bayar. Dan yang kedua itu perpanjangan tenor dengan bunga yang rendah. Program ini cocok untuk nasabah yang saat ini memiliki dana minim. Anda dapat mengajukan restrukturisasi dengan tujuan untuk memperpanjang tenor cicilan sehingga menjadi lebih ringan. Dan yang ketiga itu ada diskon cicilan. Program restrukturisasi kredit adalah gabungan dari program sebelumnya. Anda dapat menikmati potongan cicilan sekaligus memperpanjang tenor cicilan. Namun untuk yang ketiga ini, program ini hanya berlaku pada beberapa bank saja. Yang keempat itu ada syarat permohonan restrukturisasi kredit. Syaratnya itu ada dua. Yang pertama, nasabah mengalami kesulitan dan pembayaran hutang pokok atau bunga kredit. Dan yang kedua, ada nasabah memiliki prospek usaha yang baik sehingga dinilai mampu untuk melunasi kredit. Itu aja, sekian contoh dan jenis-jenisnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilan Begantara. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan dari restrukturisasi perbankan. Yang pertama adalah kelemahannya. Restrukturisasi perbankan relatif lambat yang mengakibatkan tertundanya proses pemulihan ekonomi di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga mengalami krisis ekonomi. Yang kedua adalah kelebihannya. Dengan restrukturisasi perbankan yang berhasil secara berangsur-angsur, fungsi intermediasi perbankan akan dapat diberdayakan kembali. Perbaikan efisiensi dan posisi keuangan yang lebih sehat juga akan memungkinkan biaya dana yang lebih rendah sehingga memacu penurunan suku bunga. Singkatnya, restrukturisasi perbankan dilakukan agar kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih sehat. Terima kasih.